Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Dewi dengan NIM 2200213. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perancangan modul ajar berdasarkan analisis permasalahan dan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang saya temukan di lapangan. Nah, berdasarkan hasil observasi di SDN Perumna Cisalak, ditemukan permasalahan yang nampak dari siswa ini adalah siswa masih mengalami kesulitan dalam penyajian data melalui diagram batang. Dalam hal ini, siswa mampu membaca data sederhana tetapi masih kesulitan mengaitkan nilai angka dengan tinggi batang dalam diagram. Rendahnya pengalaman siswa dalam memecahkan masalah kontekstual ini membuat mereka kesulitan dalam mengaitkan data dengan representasi visualnya. Nah, temuan ini itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Lintang pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa kurangnya pengalaman nyata dan pembelajaran kontekstual ini menjadi faktor utama kesulitan siswa dalam memahami penyajian data. Kesulitan ini muncul karena metode pembelajaran yang masih didominasi oleh ceramah, kemudian kurangnya pengalaman menyelesaikan masalah nyata, serta minimnya pendekatan kontekstual. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan modul ajar matematika kelas 3, materi diagram batang dengan model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut dengan PBL sebagai solusi. Nah, model PBL ini dipilih karena memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah secara nyata, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta dapat belajar secara kolaboratif. Nah, dalam model ini, siswa tidak sekedar menerima penjelasan dari guru saja, tetapi siswa juga akan aktif menemukan solusi dari masalah yang disajikan. Nah, sehingga pembelajaran itu dapat lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Dalam model ini, kegiatan diawali dengan masalah kontekstual terkait data. Misalnya, ibu kantin akan ingin mengetahui makanan yang paling disukai oleh siswa. Nah, kemudian nantinya siswa itu diinstruksikan untuk mengumpulkan data, menyusun dalam tabel, dan menyajikannya dalam diagram batang. Nah, media seperti tabel atau papan diagram digunakan sebagai pendukung agar proses observasi dan penyajian data itu lebih konkret. Tetapi fokus utama siswa itu tetap pada proses pemecahan masalah dan pemahaman konsepnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Detreni dan dipublikasikan dalam Journal of Education Action Research pada tahun 2022 yang menyimpulkan bahwa penerapan model PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa di sekolah dasar. Secara epistemologis, modul ini dikembangkan berdasarkan prinsip sosial konstruktivisme Vygotsky, mana pengetahuan itu dibangun melalui interaksi, diskusi, dan bimbingan guru atau teman. Pengembangan modul ini dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis masalah, perancangan kegiatan problem based learning-nya, kemudian penyusunan panduan langkah-langkah, integrasi medianya, kemudian refleksi hasil belajarnya. Nah, secara aksiologis, modul ini dirancang untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan pembelajaran. Nah, model PBL ini memungkinkan siswa belajar secara aktif dan kontekstual sehingga pengalaman belajar siswa itu dapat lebih bermakna. Modul ini membantu siswa memahami penyajian data secara logis, mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata, dan melatih kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian, media pendukung digunakan juga untuk memperkuat pengalaman konkret sehingga siswa itu dapat lebih terlibat dalam pemecahan masalah. Nah, dengan demikian, modul ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman kognitif siswa saja, tetapi juga dapat memperkuat keterampilan berpikir analitis dan kolaboratif siswa. Penerapan modul ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pembelajaran menjadi lebih aktif, kontekstual,
bermakna, serta lebih memudahkan siswa dalam memahami konsep diagram batang. Namun, terdapat juga kelemahan dari, adanya modul ini, yaitu dalam implementasinya modul ini itu membutuhkan waktu lebih panjang, untuk dilaksanakannya setiap langkah, problem based learning-nya. Kemudian, guru juga harus, lebih berperan intensif sebagai fasilitator. Nah, secara keseluruhan pengembangan modul ajar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep, penyajian data melalui pengalaman nyata, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara sistematis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.